Sejumlah pengemudi ojek online langsung berlarian melihat petugas suku dinas perhubungan DKI Jakarta datang. Pengemudi yang sedang mangkal di Jalan Keramat Raya Senen ini kocar-kacir menyelamatkan sepeda motor dari razia. Namun pada razia kali ini petugas dinas perhubungan tidak mengangkut sepeda motor pengemudi ojol, hanya mencabut pentil kedua ban. Pengemudi pun harus mendorong sepeda motornya karena nekat parkir di bahu jalan. Sesuai dengan arah pimpinan pada hari ini tetap kita melakukan penindakan kendaraan yang bertangkal di trotoar, di bahu jalan, dan selanjutnya tetap kami lakukan penindakan. Kita melakukan penindakan OCP. Masih banyaknya nggak sih Pak pengendara ini, terutama kan ojol nih yang memarkirkan kendaraan di atas trotoar dan bahu jalan dan jalur sepeda. Ini solusi untuk disub sendiri apa nih? Ya, untuk sementara ini tetap kita melakukan penindakan. Ojol walaupun opang tetap kita melakukan penindakan. Bila mana kedapatan tetap berpangkal atau ngetem di trotoar dan di bahu jalan. Petugas mengancam tidak akan segan-segan menindak para pelanggar yang masih belum menaati aturan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan ibu kota. Dengan sigap polisi mengamankan satu pemuda di Palembang, Sumatera Selatan. Saat mengamankan pemuda, polisi menemukan pisau yang diselipkan di celananya. Selain itu, polisi juga menangkap 80 pemuda yang dinilai terlibat aksi premanisme dan juru parkir liar yang meresahkan warga. Puluhan pemuda ditangkap di berbagai tempat, salah satunya di kawasan Pasar 16 Ilir, Palembang. Selain mengamankan pemuda, polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam yang dibawa. Bahkan dari pemuda yang ditangkap polisi, salah satunya residivis sudah 3 kali masuk penjara dalam kasus senjata tajam dan penodongan. Razia digelar kepolisian karena menerima laporan dari masyarakat terkait pungutan liar. Ini ada kegiatan dari Subdit Jatan Ras di Treskrim Polda Sumsel. Kita banyak menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pungutan liar ataupun gangguan kamtipas lainnya. Pemuda yang terlibat premanisme didata untuk mempermudah penelusuran bila terjadi tindak pidana kejahatan. Meski hubungan asmara telah berakhir, masih ada rasa cemburu ketika mantan memiliki pasangan baru. Motif asmara diduga menjadi pemicu dua pria di kota Makassar tewas mengenaskan. Ya pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Debbie Kristami. Pemirsa, kita awali informasi pada siang hari ini. Ada seorang suami di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara ini tega menganiaya istrinya hingga nyaris tewas. Pelaku diduga cemburu terhadap korban yang kerap didatangi pria yang singgah di rumahnya dan menanyakan alamat. Seorang suami di Dusun 4 Desa Tongauna, Kecamatan Uesi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tega menganiaya istrinya dengan sebilah parang hingga nyaris tewas. Melihat korban terjatuh, pelaku langsung menganiaya lehernya sendiri hingga tak sadarkan diri. Pelaku dibakar api cemburu terhadap korban lantaran kerap didatangi pria lain yang hendak bertanya perihal alamat di rumahnya. Beruntung nyawa keduanya berhasil diselamatkan oleh anaknya dan warga sekitar yang langsung mengevakuasi keduanya ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka tidak ada permasalahan sama sekali. Kemudian tiba-tiba pelaku ini mengambil sebilah parang. Pada saat itu korban sementara melintas akan keluar dari rumah melalui pintu dapur. Tiba-tiba terlapor menarik korban dan langsung menggorok leher korban. Motif kejadiannya, terlapor ini sering cemburu kepada korban, dalam hal ini istrinya, ketika dia mendengar atau melihat ada laki-laki yang datang di rumahnya, apakah melakukan sensus. Petugas menyita barang bukti sebilah parang dan menangkap pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya pelaku dijerat dengan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
Penangkapan penadah sepeda motor hasil curian di Bantaeng, Sulawesi Selatan ini berlangsung dramatis. Polisi mengepung sebuah rumah menangkap pelaku dan menyita 4 sepeda motor hasil curian. Unit Jatanras Polrestabes Makassar dan Reskrim Polres Bantaeng mengepung sebuah rumah di kawasan perkampungan di Kabupaten Bantaeng. Polisi membekuk seorang pria bernama Jumri, salah satu komplotan pencuri motor. Pelaku sebagai penadah motor hasil curian membeli dari rekannya Taufik yang lebih dulu ditangkap polisi. Dari rumah Jumri, polisi menyita 2 unit sepeda motor, diduga hasil curian beserta sejumlah spare part. Di tempat lain, polisi kembali menyita 2 unit sepeda motor yang diduga dicuri di Biringkanaya dan sekitar Kabupaten Maros. Komplotan mencuri sepeda motor yang kuncinya masih di kendaraan. Modusnya pelaku ini adalah pada saat dia lagi mengendarai sepeda motor, melewati rumah korban, didapati sepeda motor korban ini ada kuncinya di sana. Kemudian dia berbalik lagi, kemudian dia taruh motor dia ambillah. Dia tinggalkan motor dari situ, dia ambillah motor itu karena kuncinya sudah ada di situ dan dibawa pergi sama pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, eksekutor pencuri sepeda motor dijerat pasal 363 terkait pencurian disertai pemberatan. Dan penadah motor dijerat pasal 480 KUHP. Motif asmara menjadi pemicu ditemukannya 2 pria tewas mengenaskan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku dan salah satu korban ini memperebutkan seorang wanita yang sama-sama dicintainya. Dua pemuda ditemukan pengguna jalan dalam kondisi tewas mengenaskan di pinggir selokan di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat Polsek Tamalate bersama tim Inafis Polrestabes Makassar dibantu tim DVI Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi menemukan 9 senjata tajam jenis badik di tubuh korban dan 1 anak panah yang tertancap di jaket bagian belakang yang nyaris mengenai leher korban. Dari hasil penyelidikan serta pengembangan, polisi menangkap 2 pemuda pelaku penganiayaan, yakni Anas dan Awal di tempat persembunyiannya di Jalan Patukangan, Tamalate, Makassar. Terungkap aksi pembunuhan dipicu cemburu korban saat melihat pelaku berada di rumah mantan pacarnya. Dibakar emosi, korban menyerang pelaku, namun tak terima pelaku berbalik menyerang korban hingga tewas di lokasi kejadian. Pelaku ini ada berhubungan dengan seorang wanita dan di mana perempuan ini adalah mantan dari korban. Dan oleh sebab itu korban merasa cemburu dan mencari pelaku. Sehingga pelaku sempat menelepon korban sempat telepon pacar dari pelaku gitu loh. Nah, setelah itu pacar tersebut menghubungi pelaku. Awas, hati-hati, kamu dicari oleh ini. Sepertinya dia lagi emosi. Nah, itu tapi dengan menggunakan bahasa Makassar. Setelah itu pelaku pergi, namun pas saat pergi ternyata berpapasan. Guna proses hukum lebih lanjut, kasus pidana keduanya telah ditarik dari Polsek Tamalate dan diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Makassar. Keduanya pun terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Tak terima adik kandung diganggu seorang kakak bunuh tetangganya di Sintang, Kalimantan Barat. Pelaku gelap mata usai terus diteror korban dengan senjata tajam. Merasa terancam membuat pelaku membidikan senjata api rakitan ke tubuh korban hingga tewas di lokasi kejadian. OA hanya bisa pasrah saat digiring aparat Polres Sintang, Kalimantan Barat ke depan awak media. Ia terlibat kasus pembunuhan menggunakan senjata api rakitan hingga menewaskan korban yang masih tetangganya. Peristiwa pembunuhan dipicu lantaran pelaku tidak terima adiknya selalu diganggu oleh adik korban. Berangkat dari ketidakterimaannya membuat pelaku mengadukan tingkah laku adik korban kepada kepala desa. Korban yang merasa malu ditegur kepala desa mendatangi rumah pelaku dengan membawa 11 senjata tajam. Pelaku yang menghindari keributan terus dikejar korban hingga membuat pelaku merasa terancam dan gelap mata dan menembak dada korban dengan senjata api rakitan jenis lantak hingga tewas di lokasi. Di mana pelaku menembak korban dengan menggunakan senapan lantak. TKP yaitu di Dusun Tambuk, Bungai, RT 2,
Desa Nangatangoy, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Dalam penanganan kasus ini, saat ini 1 orang tersangka yang sudah kita amankan, inisial OA, beserta barang bukti, yaitu 1 pucuk senjata api laras panjang jenis lantak. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Aparat Polres Jakarta Barat membekuk pelaku penusukan warga negara Tiongkok di tempat kerjanya di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku juga merupakan warga negara Tiongkok yang diduga menganiaya korban terkait urusan asmara. Jatanras Polres Jakarta Barat menjemput pelaku penusukan warga negara Tiongkok XT 33 tahun di kediamannya di sebuah apartemen kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Rupanya pelaku berinisial LQ ini juga sesama warga negara Tiongkok. Baik pelaku maupun korban sama-sama bekerja di sebuah jasa ekspedisi di kawasan Cengkareng. Selain membawa pelaku, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan menganiaya korban serta pakaian pelaku saat penusukan. Diduga penganiayaan terkait masalah asmara. Kita ajak dia untuk mengembangkan, untuk mendapatkan barang bukti yang bisa kita amankan, antara lain adalah berupa 1 buah pisau, kemudian ada baju kaos yang digunakan pada saat kejadian, kemudian baju korban, kemudian ada juga celana panjang yang bernoda darah. Sebelumnya, XT diserang dengan sebilah pisau saat sedang duduk di tempatnya bekerja. Pelaku tanpa basa-basi menghujamkan senjata tajam ke arah pinggang korban. Rekan keduanya yang mengetahui insiden ini segera melerai. Korban kemudian segera mendapat perawatan medis akibat luka tusuk. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, polisi dengan mudah mengidentifikasi pelaku penganiayaan. Dua pemuda di Palembang, Sumatera Selatan berduel di mal hingga salah satunya tertikam dan harus dilarikan ke rumah sakit. Keduanya berseteru lantaran berebut cinta seorang wanita. Inilah video amatir saat petugas keamanan dan pengunjung mal di Jalan Angkatan 45 Ilir Timur 1 Palembang yang berusaha melerai perkelahian 2 pemuda. Duel ini membuat panik pengunjung lantaran salah satu pemuda terluka terkena senjata tajam. Satpam Mal akhirnya berhasil memisahkan pelaku dan mengevakuasi korban ke rumah sakit karena menderita 5 luka tusukan dan menyerahkan pelaku ke Polrestabes Palembang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang masih berusia 17 tahun ini kesal dengan korban karena masalah wanita. Korban mengancam pelaku yang mendekati mantan kekasihnya dengan alasan sudah dijodohkan oleh orang tua dan ingin kembali menjalin cinta. Karena terus diteror, pelaku yang tidak tahan akhirnya menemui korban hingga terlibat perkelahian. Ya masalah ini ya, masalah perempuan, masalah ceweknya. Asmara lah istilahnya kan. Dia tidak terima, disuruh menjauhi pacarnya, sehingga terjadilah cekcok dulu, mulut, sehingga pelaku kesal terhadap korban, langsung ditusuk korban sebanyak 5 kali dan ada luka gores juga di bagian tubuh korban. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Palembang. Ia dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dendam pasangan sejenisnya menjalin cinta dengan orang lain. Seorang pemuda di Minahasa, Sulawesi Utara membunuh pria Parubaya yang juga pemilik salon kecantikan. Korban dibunuh dengan sadis. Inilah Riko, pria 31 tahun warga Minahasa yang menghabisi pasangan sejenisnya dengan sadis di Kelurahan Wawalintoun, Minahasa, Sulawesi Utara. Pelaku mengaku nekat menghabisi korban dengan keji lantaran kesal dipaksa berhubungan intim meski sudah menolak. Namun dari hasil penyelidikan, diketahui jika pelaku sakit hati lantaran korban menjalin hubungan dengan orang lain. Pembunuhan ini terjadi di tempat tinggal korban yang merupakan salon kecantikan. Sebelum membunuh, pelaku diketahui overdosis obat batuk cair yang diminumnya hingga 40 saset.
Korban yang sedang tidur dianiaya dengan martil dan gunting. Sadisnya, satu organ tubuh korban ditarik keluar oleh pelaku. Usai membunuh korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polres Minahasa. Bahwa pelaku ini sakit hati. Pertama, malam itu dipaksa diajak berhubungan tapi tidak mau. Dan sebelumnya antara pelaku dengan korban sempat berpacaran sesama jenis. Tapi sudah tidak pada tahun 2016. Dan dari situ dia sakit hati dan merasa dendam terhadap korban. Memang sebelumnya pernah berkelahi, sering tapi hanya sebatas perkelahian biasa. Atas perbuatan sadisnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Minahasa. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Informasi dari Aceh, pemirsa, gara-gara ribut masalah pacar, seorang remaja di Aceh Besar Aceh nekat menikam temannya sendiri. Polisi ringkus pelaku usai sempat buron keluar kota. Ide 15 tahun terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian usai menikam AM 17 tahun teman sekolahnya menggunakan pisau lipat. Penikaman terjadi lantaran pelaku dan korban memperebutkan seorang gadis. Polisi masih memburu 6 rekan pelaku yang terlibat aksi penikaman. Sementara korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Peristiwa dimulainya kejadian penganiayaan ini yaitu pertemuan antara korban dengan pelaku ingin menyelesaikan permasalahan mereka berdua, sehingga terjadi perkelahian antara si pelaku dengan korban, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka tusuk di perutnya dan sekarang telah dibawa ke rumah sakit di Banda Aceh. Pelaku yang masih anak di bawah umur terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi Polresta Banda Aceh dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Menyelesaikan masalah dengan tindak kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. Selesaikan permasalahan dengan tenang dan bijak agar menemukan jalan keluar tanpa menyakiti. Jasad wanita ditemukan warga di rumah kontrakannya dengan luka di kepala. Usai jeda, Relita akan kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami.